Untuk Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, salah satu persoalan serius di dalam reformasi birokrasi adalah gagalnya birokrasi bergerak responsif dan adaptif terhadap kondisi sosiologis saat ini maupun tantangan masa depan, terutama kita menghadapi dan memitigasi krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non-alam. Pertanyaannya, apa strategi dan inovasi paslon untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap krisis akibat bencana alam maupun non-alam saat ini maupun di masa depan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Birokrasi sejatinya adalah salah satu dari kantong ataupun kelompok yang memiliki sumber daya yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Sejauh pemimpin bisa bersama birokrasi yang dipimpinnya itu untuk bergerak bersama, kami pastikan bahwa birokrasi NTT akan menjadi sebuah kapal besar yang membawa perubahan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemimpin dan birokrasi ini harus direkatkan. Kami pastikan bahwa Melki Joni memimpin Nusa Tenggara Timur, kami akan mendorong agar seluruh birokrasi di NTT ini akan dipersiapkan untuk berbagai situasi normal maupun krisis. Di saat normal seperti apa, di saat krisis pun seperti apa. Kita lihat waktu zaman Seroja kemarin. Kita cukup tergagap ketika bencana itu datang, COVID dan sebagainya. Butuh banyak bantuan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa memang kita mesti melatih, kita mesti bersama birokrasi kita agar bisa melewati situasi ini dengan baik. Untuk itu kami pastikan bahwa di masa Melki Joni memimpin NTT, kita akan sangat rutin nanti mempersiapkan dengan baik agar ada pelatihan, ada pembekalan yang kita persiapkan bagi para birokrasi kita, untuk bisa mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di seluruh Indonesia atau di dunia ini dengan baik, di mana kalau kita bicara soal misalnya tentang mitigasi bencana alam misalnya, kita juga butuh bagaimana agar bersama dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang ini, kita berikan pelatihan dan kita persiapkan mereka untuk menangani dengan baik. Non alam seperti COVID kemarin, COVID kemarin misalnya, kita juga siapkan mereka juga untuk bisa bersiap untuk menangani berbagai kesalahan dengan baik. Dan untuk itu seluruh proses ke depan ini melalui sebuah pelatihan yang kita buat bersama-sama, dan pemimpin Melki Joni pastikan juga bahwa kami akan bersama dengan mereka untuk melakukan pelatihan ini, mempunyai mimpi bersama agar kita bisa melayani masyarakat di saat apapun, dan kami pastikan bahwa ketika mereka bekerja, Melki Joni juga menjadi contoh untuk turun ke lapangan dengan baik. Sepanjang saya DPR RI, kami paling rutin masuk ke semua desa-desa bersama para birokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Hadirin dimohon untuk tetap tenang. Debat masih berlangsung. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Franciscus Lema untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. NTT ini supermarketnya bencana. Banyak potensi bencana bisa terjadi di NTT ini. Dan kita semua sudah mengerti soal ini. Karena itu, tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya birokrasi dan pemerintahan harus memiliki kesadaran hirauan terhadap potensi ancaman bencana ini. Karena itu, dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan anggaran secukupnya. Kita juga perlu menyiapkan brigade waspada bencana yang secara rutin memberikan edukasi dan pelatihan kepada mereka yang kita siapkan untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang melakukan rescue atau unit reaksi cepat, melakukan evakuasi, melakukan renovasi dan rehabilitasi. Singkatnya, kebijakan penganggaran dan juga kebijakan perlindungan rehabilitasi itu harus dilakukan. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Dari nama pasangan kami sudah siaga. Kami itu akan siaga 24 jam untuk rakyat. Dan pengalaman siaga ini sudah saya alami mulai dari Letnan 2 sampai Kolonel ini, sampai Brigadir Jenderal. Dan itu akan saya manifestasikan dalam readiness-nya provinsi ini apabila saya pimpin. Lembaga-lembaga terkait, stakeholder terkait, TNI, Polri, BPBD, tidak ada kata lain selain 24 jam siaga untuk rakyat. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu sudah jelas dengan tugas masing-masing.
dan pengalaman untuk mengatur ini, siapa berbuat apa, early warning system, sampai kepada mitigasi dan penanganannya, itu adalah perfeksionis yang ada pada dalam diri saya, yang akan saya tawarkan untuk rakyat NTT. Bencana alam muncul sering di NTT, tapi pemimpin yang menghadapi itu dan siap dan sering adalah paket siaga. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, untuk merespon tanggapan dua calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dari Anda berbicara, kami persilakan. Baik, saya pikir dari dua pasangan calon yang lain, prinsipnya sama ya dengan saya, bahwa kita mempersiapkan birokrasi kita untuk bersiap diri dan menghadapi bencana dengan baik. Dan paling penting adalah Melki Joni menawarkan agar di masa kami memimpin NTT, setiap OPD itu dia harus mempunyai semacam mitra, baik itu swasta ataupun NGO, yang memang itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan bidang tugasnya gitu. Dan kami pastikan bahwa kalau kita bicara di sektor ekonomi, kami akan minta mitra OPD kami bermitra dengan tentu mitra di bidang ekonomi. Khusus di bidang kebencanaan ini, pasti seluruh, baik itu dari mulai pusat, BNPB, BNPB, TNI Polri, dan semua institusi yang punya pengalaman untuk mengurus kebencanaan ini, akan kami ajak bekerjasama untuk mempersiapkan birokrasi kita, siap dalam kondisi apapun, bencana, ekonomi, dan semuanya kita siapkan dengan baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa, sudah cukup? Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih.